Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Saling Menyapa GKJ Dagen Palur. Kali ini kami berada di sebuah gereja yang terletak di kota Magelang yang fenomenal, yaitu Gereja Ayam. Sebutan ini terinspirasi dari bentuk gedungnya yang mirip seekor ayam. Gereja ini dibangun pada tahun 1990 oleh seorang pengusaha yang bernama Bapak Daniel Alamsyah. Dari Jakarta beliau datang berdoa semalaman di sebuah hutan. Tuhan menunjukkan sebuah tempat di mana bisa dibangun sebuah rumah doa. Arsitekturnya unik karena berbentuk seperti seekor ayam, sehingga pada waktu itu banyak orang yang menyebutnya Gereja Ayam. Apabila Bapak, Ibu, dan sahabat berkesempatan mengunjungi gereja ini, maka akan melihat fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Bapak, Ibu, dan sahabat, gereja ini tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga dijadikan sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, dengan tingkat kunjungan berkisar 7 jutaan wisatawan per tahun. Tentu gereja ini bersinergi dengan destinasi lain yang terletak di kawasan Borobudur dan sekitarnya. Yang lebih menarik lagi, para pengunjung yang datang tidak hanya dari kalangan Kristiani saja. Pada hari libur, bisa ditemui saudara-saudara kita umat Muslim pun berkunjung di tempat ini. Dengan santainya mereka bersuah foto, mengambil video, bahkan karyawan dan petugas pemandu banyak yang dari kalangan Muslim. Di gereja ini, sekat-sekat agama menjadi tidak berarti. Semua berbaur menjadi satu dalam kegembiraan bersama komunitasnya masing-masing. Gereja seakan-akan bukan lagi menjadi milik umat Kristen, tetapi sudah menjadi milik semua golongan. Di dalam gereja dibangun ruang-ruang doa untuk semua agama, termasuk musola untuk umat Muslim. Tidak ada syarat apapun untuk mengunjungi gereja ini, cukup membayar uang tiket dan parkir. Itu artinya gereja sudah membaur dengan lingkungannya, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai ajur ajer. Bapak, Ibu, dan sahabat, kata ajur ajer ini disadur dari bait ke-95 Pupuh Kinanti Serat Wedotomo karya KGPAA Sri Mangkunegoro IV yang demikian. Kaunaning budi luhung bangkit ajur ajer kaki, yen mangkono bakal cikal tukul wijiling utami. Najan bener kawruhira yen ana kang nyulayani. Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut. Yang sudah kita kenal budi luhur itu membangkitkan sikap mudah berbaur anakku. Jika demikian akan bersemi tumbuh biji keutamaan. Walau sudah benar pengetahuanmu, kalau ada yang menyelisih. Kalau kita kaitkan dengan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus, maka kata ajur ajer ini sangat mirip dengan anjuran Rasul Paulus supaya kita menjadi surat Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang juga bisa dilihat dan dibaca orang. Bahkan kata Paulus,
Ditulisnya bukan dengan tinta, seperti kaos-kaos dengan tagar yang provokatif, yang dicetak atau disablon dengan tinta, melainkan ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Sebagai surat Kristus, kita menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus yang membawa terang, bukan sesuatu yang provokatif, melainkan membawa damai, seperti yang Yesus katakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Namun sayang, kita seringkali justru menutupi surat Kristus dalam diri kita dengan kemunafikan, dengan hal-hal yang menuruti daging kita, sehingga hidup kita tidak menjadi kesaksian yang baik, melainkan menjadi batu sandungan. Gandhi pernah mengatakan bahwa dia mengagumi Kristus, namun dia membenci kekristenan karena umat Kristiani tidak seperti Kristus. Hidup kita adalah kesaksian bagi orang di sekitar kita, supaya mereka bisa melihat dan menerima Kristus dalam hidup mereka. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa kehidupan kita dibaca oleh orang lain, dan kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Sebuah pesan untuk kita, marilah kita jadikan diri kita ajur ajar di lingkungan kita, menjadi surat Kristus yang dibaca banyak orang. Kalau beritanya bagus, belum tentu dibaca, tetapi kalau beritanya jelek, maka akan langsung dibaca banyak orang. Waspadalah. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.